terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya Teh Okti. Kalau kebetulan saya belum tahu nama lengkapnya nih. Di sini ada lengkap ditulis sama Okti, Okti Rahma Giana. Ya, agak sedikit sulit nih terakhir pelafalannya ya. Pakai G. Oke. Boleh deh sedikit sharing di awal ini mengenai siapa sih Teh Okti ini, dan dulu di Unpas ini angkatan berapa, prodi apa, dan apa namanya sekarang ataupun bekerjanya di bidang apa nih Teh Okti? Mangga boleh sharing Teh Okti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih sama Pak Budi yang udah memberikan saya kesempatan untuk hadir di podcast ini supaya bisa sharing. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk hadir di acara ini. Nah, sebelum kita mulai ke diskusi, kita perkenalkan dulu, nama saya Okti Rahmajiana, biasa dipanggil Okti, kalau misalnya sama adik kelas, Teh Okti mungkin ya Pak ya. Nah, saya lulusan dari Universitas Pasundan, program studi manajemen, angkatan 2015. Jadi lulus 2019, bulan Juni, wisudanya bulan November. Seperti itu, setelah lulus, saya kerja di Daebak Mailing, itu UMKM makanan Korea ya Pak ya. Terus setelah itu saya kerja di BNI Life Syariah, itu sebagai staf asuransi, dan penempatannya itu di Bank BSI Syariah, tepatnya di Jalan Asia Afrika. Seperti itu Pak. Oke. Jadi kebetulan teman-teman mahasiswa, saya sebenarnya kalau secara langsung juga sebenarnya belum ya sama Okti ini. Mengajar juga sebenarnya enggak, ketemu langsung juga sebenarnya belum. Cuman karena ada informasi dari Pak Erik ya, saya kenal sama Okti, dan sepintas ketika saya lihat status Okti itu di lingkungan Bank Syariah Indonesia gitu, saya berpikir, kebetulan saya mengampu mata kuliah akuntansi syariah Okti, dan beberapa mahasiswa di sini ada mahasiswa di kelas akuntansi syariah. Jadi ketika saya lihat Okti, di BSI ternyata ternyata mungkin bisa bermanfaat nih kalau nanti saya adakan podcast kuliah dengan Teh Okti. Jadi sekali lagi Teh Okti ini dari prodi manajemen nih teman-teman, dan belum masih muda lah ya, 2015. Rata-rata teman-teman di sini angkatan 2018 sampai 2020 gitu ya Okti. Jadi nggak jauh lah sama Okti, masih adik-adiknya gitu. Jadi mungkin itu gambaran di awal mengenai Teh Okti, bisa dipanggil Teh Okti ya buat teman-teman di sini. Oke, mungkin sedikit lagi terkait mungkin ketika lulus pertama dulu di Unpas, FEB Unpas, apa sih yang ketika dirasakan ketika awal dulu lulus? Ada nggak sih kebingungan dalam mencari pekerjaan, atau langsung waktu itu Teh Okti dapat pekerjaannya? Mangga boleh Teh Okti. Kalau waktu itu pas udah lulus kan, saya juga lulusnya bulan Juni ya Pak ya. Waktu itu saya emang niatnya belum mau cari kerja dulu Pak, jadi mau santai dulu istilahnya, karena selama kuliah itu saya merasa sibuk, jadi saya pengen istirahat dulu ya Pak, istilahnya jangan digedor terus gitu kan kalau apa-apa juga gitu. Nah soalnya waktu pas kuliah itu kan saya aktif di organisasi ya Pak ya, di Himpunan Mahasiswa Manajemen, itu selama 2 tahun. Terakhir saya pernah menjadi bendahara umum atau BPH ya Pak ya, pengurusnya. Nah, terus waktu itu juga saya jadi asisten dosen, tapi di manajemen itu praktikum lab. Nah, saya juga memang belum
langsung gitu intens sama Pak Budi ngobrol gitu ya Pak ya. Cuman saya juga suka lihat Bapak kalau misalnya ada di lab gitu atau misalnya di Unpas udah familiar gitu ya. Nah, pas lulus ya saya kontakkan sama Pak Budi gitu dan kenal gitu sampai saya bisa diundang ke podcast ini gitu ya Pak ya. Nah, waktu pas saya lulus yang saya rasakan memang setelah wisuda siapa ya kan November itu akhir tahun 2019 saya mulai panik ya Pak ya gitu mulai mencari kerja gitu ya Pak ya kan karena santainya udah sekarang waktunya buat cari kerja. Nah pas itu saya waktu itu apply lamaran gitu ya baik via email, drop CV sama lihat-lihat info loker di Instagram dan juga dari teman-teman yang udah pernah bekerja gitu ya Pak. Dan memang yang saya rasakan pada saat mencari kerja itu memang dikatakan ya agak sulit ya Pak ya gitu karena kan saingan kita juga bukan cuma dari universitas satu universitas tapi di banyak juga gitu dan ya kita harus tetap sabar dan ikhtiar gitu terus apply. Nah waktu itu saya lulus. Setelah lulus saya dapat panggilan kan ya Pak ya kayak interview terus tes psikotes di beberapa perusahaan. Nah kebetulan yang waktu itu saya udah keterima sebenarnya ya Pak ya di salah satu bank. Cuman waktu itu terhambat karena kan awal tahun 2020 itu pandemi ya Pak ya kita tahu sendiri kalau perusahaan bahkan nge-WFO-in karyawannya kan ya Pak ya. Jadi ketika perekrutan saya ditunda dulu dan ya udah nggak ada kabar lagi gitu dari perusahaannya dan itu nggak cuma satu perusahaan gitu. Nah selama itu saya bantu usaha saudara saya yang buka UMKM itu memang UMKM bukan perusahaan besar ya Pak ya UMKM, cuman dia tuh udah distribusinya sampai ke Kalimantan gitu. Jadi saya di sana bantu saudara saya sebagai staff admin sambil saya juga cari-cari kerja dan juga di rumah latihan kayak misalnya Microsoft Excel gitu kan harus dipelajari lagi gitu. Terus yang bahasa Inggris kayak gitu dan persiapan semua yang buat kerja saya pelajari lagi gitu ya Pak ya. Kemudian saya itu dapat di akhir tahun 2020 itu di BNI Live ya Pak ya, di BNI Live Syariah. Itu panggilannya bulan Oktober, tapi saya masuknya bulan Februari Pak, gitu soalnya. Februari tahun 2021. 2021, oke. Iya, karena waktu itu pas kan Bank BSI itu ada merger ya Pak ya, betul. bank. Nah saya waktu itu kan dapat info katanya kalau masuknya ditunda dulu katanya, tunggu dulu peresmian banknya gitu, jadi Bank BSI kan karena waktu itu saya mitranya sama BNI Syariah. Yang di Asia Afrika. Jadi saya masuk bulan Februari. Kan mergernya awal Februari ya Pak ya, peresmiannya gitu. Nah, saya masuk bulan Februari. Nah, dari situ saya di bagian asuransi di Bank Syariah, kayak gitu. Ya, banyak sih Pak pengalamannya gitu kalau cari kerja. Yang penting kitanya harus sabar aja gitu ya Pak ya. Dan berusaha jangan putus asa gitu atau semangat. Kalau bisa banyakin koneksi sama teman-teman gitu karena lebih mudah sih dari relasi gitu ya Pak yang saya rasakan. Oke. Dan ini nih mungkin kaitannya juga hampir sama sih Teh dengan yang tadi. Kebetulan kan jelas kita semua tahu berada di situasi yang sulit ya. Pandemi ini gitu ya yang berdampak ke semua sektor. Bahkan kalau ngobrol teman-teman alumni yang mungkin mirip dengan Teh Okti angkatan dan kelulusannya, disebutnya generasi COVID gitu. Dan nggak mudah gitu, dan masih sampai sekarang ya Okti, sampai teman-teman sekarang lulus dan masih teman-teman yang kuliah pun masih
ngerasa mengklaim dirinya generasi COVID, dan bahkan itu nggak mudah. Ada beberapa yang cukup pesimis, gimana dapat kerja nanti, terus gimana saya cara cari kerja dan lain sebagainya, banyak lah ya. Mungkin di generasi COVID lah, mungkin bisa dikatakan mahasiswa gitu ya, lulusan di generasi COVID ini. Tadi sebenarnya udah mention sih Teh Okti sebenarnya. Tantangan terbesarnya apa sih untuk kemudian berhasil bisa bekerja ataupun misalkan berwirausaha, tantangan terbesarnya apa sih? Apa yang harus paling bisa kita lakukan untuk mengatasi situasi yang menurut kita semua ini agak sulit sebenarnya. Apa sih menurut Teh Okti untuk yang bisa kita lakukan? Untuk di situasi pandemi kayak gini apa ya, apalagi waktu dulu saya kan emang benar-benar yang tadinya rame tiba-tiba sepi, jalan juga sepi kan ya Pak ya, karena pandemi gitu. Nah tantangannya ya kita harus tetap berusaha supaya jangan putus asa gitu. Kalau misalnya kita apply tapi belum ada panggilan, jangan nyerah gitu. Karena banyak di luar sana orang yang sukses-sukses, itu lamarannya nggak cuma 1, tapi 1000 mungkin ya Pak ya, lewat email dan yang lainnya gitu. Ya jadi kita harus berusaha kayak sabar gitu, tapi sabar dalam artian kita nggak diem ya Pak ya, gitu. Karena kan ketika misalnya kita ada kesempatan buat interview, misalnya kan biasanya kalau pertama tuh interview HR dulu ya Pak ya, biasanya kalau nggak psikotes. Nah, kalau misalnya ketika kita ada kesempatan buat interview HR, itu kita udah kayak ada kesiapan gitu Pak. Kan kalau misalnya kita cuman sabar dan diam, ketika ada panggilan, kita pasti bingung kan ya Pak yang mau ngapain gitu. Nah, jadi sambil menunggu, ya sambil kita juga latihan, misalnya cari-cari soal, tes psikotes itu kayak gimana, terus dalam menghadapi wawancara sama HR, user, terus itu gimana gitu ya Pak ya, terus ya jangan patah semangat lah intinya ya Pak ya gitu. Pasti kita semua ada rezekinya dan pasti udah diatur itu ya Pak ya, kita kerja di mana, karena kan rezeki itu udah tinggal kita ngejemputnya kan ya Pak ya. Kalau misalnya kita diam kan kita nggak tahu kita dapatnya kapan, terus aja bakal diam gitu. Meskipun pandemi ini ya jangan nyerah gitu Pak intinya. Dan yang saya garis bawahi adalah kesabaran ya. Kemauan. Yang terpenting adalah kesabaran dan juga kemauan. Percuma kalau misalkan kita punya skill, kalau kita nggak mau ataupun nggak ngejar, nggak berusaha ngejar, pasti sama aja nggak akan tercapai. Yang terpenting adalah willingness ya, keinginan, kemauan. Jadi perlu trigger dulu nih, kayak contoh tadi sedikit sharing mungkin Teh Okti. Kebetulan metode podcast ini saya memang akhir-akhir ini saya sukai gitu ya. Karena memang saya juga pencinta podcast akhir-akhir ini. Jadi ketika saya di perjalanan, kebetulan saya di kampus ya. Kalau di rumah sengaja pasti ada gangguan anak gitu ya. Jadi sengaja saya ke kampus dan di perjalanan tuh merasa excited aja. Karena langsung terbayang di pikiran tuh, oh pingin diskusi ini, oh pingin ngobrol ini, oh pingin itu dan lain sebagainya. Jadi pentingnya untuk menciptakan atmosfer, menciptakan suasana bahwa ada sesuatu yang kita kejar di depan. Karena kalau kita nggak menciptakan hal tersebut gitu ya, dalam situasi apapun ya, pasti kita ngerasa nggak akan ada tujuan hidup harian, tujuan hidup bulanan, tujuan hidup tahunan dan lain sebagainya, resolusi ya bahasanya. Jadi perlu menciptakan situasi di mana kita ini ngerasa oh ada yang kita kejar, oh ada yang kita sukai. Jadi teman-teman tahu apa yang kalian sukai, ciptakanlah hal-hal tersebut. Tadi lagi nyambung nih terkait koneksi tuh, TOT saya garis bawahi beberapa. Pertama koneksi, pentingnya koneksi. Kedua organisasi, karena TOT juga ikutan organisasi. 4 nih ya, saya garis bawahi. Pertama koneksi, kedua organisasi, kemudian tadi sempat menyinggung skill tentang Microsoft Excel ataupun skill-skill software lainnya. Dan satu lagi bahasa Inggris. Nah, ini yang saya garis bawahi tadi TOT sempat mention. Seberapa pentingkah hal itu dan ada nggak pengalaman dari 4 itu yang kerasa di TOT ketika bekerja?
Mangga. Kalau yang bahasa Inggris itu ada Pak, banyak. Salah satunya ya kita kan sekarang kayak bahasa Inggris itu bukan bahasa yang luar biasa ya Pak, mungkin udah jadi biasa dan sehari-hari bahkan anak yang baru lahir juga sekarang udah diajarin bahasa Inggris kan ya Pak, kayak dengerin musik-musik Inggris kayak gitu-gitu kan Pak. Jadi udah bukan hal yang luar biasa, malahan kalau menurut saya kalau bahasa itu harusnya bukan cuman bahasa Inggris aja, tapi ada yang bahasa lain kayak misalnya bahasa Jepang atau Mandarin gitu. Kalau menurut saya bahasa itu penting Pak. Jadi dari mulai nih, kalau misalnya ada apply lamaran, dia buka lamaran dan tulisannya bahasa Inggris, nah kita usahakan untuk daftarnya juga pakai bahasa Inggris gitu ya Pak ya, kayak misalnya CV-nya dan surat lamarannya juga pakai bahasa Inggris. Dan waktu itu saya pernah Pak ngelamar ke perusahaan logistik DHL. Itu kan perusahaan internasional ya Pak ya, logistiknya. Nah, jadi waktu itu saya daftarnya di job fair di Sabuga karena waktu itu kan masih belum pandemi ya Pak ya, jadi job fair itu masih ada. Dan ada panggilan, ketika dipanggil itu ditelepon langsung interviewnya bahasa Inggris. Itu sama HR, bukan user. Orang Indonesia tapi? Iya, orang Indonesia. Tapi berbahasa Inggris ketika di interviewnya. Silakan. Dan saya tanya sama teman saya, dulu pernah di bandara kerjanya, kan ada juga temennya yang di DHL itu. Dia tuh bahkan yang bagian gudangnya, dia ngomongnya bahasa Inggris gitu. Apalagi yang kayak misalnya di bagian staffnya seperti itu. Ya terus kalau misalnya kita pengen, ya ini to the point aja ya Pak ya, kalau misalnya kita pengen gajinya besar gitu, biasanya rata-rata perusahaan yang ngasih gaji besar itu, bahasa itu nomor 1 Pak. Karena kalau misalnya kita interview HR mungkin masih bahasa Indonesia ya Pak ya, tapi ketika sama user itu tuh bisa dari orang luar negeri usernya yang interview kita. Dan kalau misalnya kita kayak bahasa Inggrisnya kurang baik itu kayak ya terkesan gimana gitu ya Pak ya, belum siap atau gimana gitu. Ya jujur aja Pak, saya juga masih belajar dari bicara bahasa Inggris seperti itu. Betul. Tapi ya itu pengalaman ya, menunjukkan pengalaman menunjukkan bahwa itu penting, dan dari narasumber yang sudah saya undang berkali-kali itu memang sudah menyatakan itu penting ketika sudah dunia kerja. Bahasa Inggris tuh penting, dan yaitu bersinggungan langsung. Beberapa narasumber saya bilang seperti itu. Dan kebetulan nih Okti, saya juga ada salah satu komunitas kecil yang saya bentuk, English Club ya, di kampus, di fakultas. Yaitu kendala terbesarnya adalah malu untuk mencoba gitu ya. Kendala terbesarnya adalah malu untuk mencoba, di mana teman-teman di sini ini disampaikan nih langsung dari yang sudah melamar bekerja, ternyata penting tuh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang masih sekarang ngerasa malu-malu buat belajar bahasa Inggris, padahal udah ditarik-tarik gitu udah didorong-dorong, tapi masih malu. Nah ini kayaknya urat malunya harus dibuang dulu nih, harus diputusin dulu gitu. Karena ternyata penting ya Okti, bahasa asing itu ketika kerja. Sebenarnya ini kayaknya pada bisa Pak, cuman ya malu. Iya, betul, itu yang saya rasa perlu diperhatikan oleh teman-teman, bahwa bahasa asing ini penting. Tadi yang menarik juga disebutin Okti itu adalah betul, bukan jadi lagi bahasa yang luar biasa, udah jadi ordinary gitu, ordinary language. Kalau dulu wajib zaman saya kuliah mungkin bahasannya artinya orang yang bisa bahasa Inggris tuh kayak wow gitu ya, kayak yang keren. Kalau sekarang bukan hal asing lagi, bukan aneh lagi, artinya sudah menjadi sebuah kewajiban, requirement di beberapa perusahaan, kurang lebih seperti itu. Oke, mengenai
sekarang mengenai apa tadi ya, organisasi, karena mungkin Teokti juga nyinggung dua hal lah ya. Pertama organisasi, karena Teokti nyebutnya tadi bendara umum. Posisi yang saya rasa bukan lagi posisi yang biasa, artinya udah kalau di organisasi, apapun organisasinya ya, mau organisasi kemahasiswaan, mau organisasi perusahaan, bendahara tuh udah tingkatnya strategik gitu. Kaitannya dengan organisasi dan juga kaitan dengan pernah jadi lab, instruktur lab. Ada nggak sih yang dirasakan ketika dipraktikkan di dunia kerja? Mangga, Teh Okti. Dipraktikkan di dunia kerja tentunya ada ya Pak ya. Karena kan kalau misalnya kita ikut kegiatan itu lebih kayak ke praktek gitu ya Pak daripada teori. Jadi kalau misalnya di himpunan itu kan kayak atau misalnya di organisasi lain itu kayak skill kita bisa belajar mengenai salah satunya skill komunikasi gitu ya Pak ya. Jadi kita kayak udah terbiasa ngomong di depan orang banyak, terus kalau misalnya ngomong sama pihak eksternal, jadi itu tuh jadi kayak kebawa ke tempat kerja gitu Pak. Jadi kita nggak terlalu malu gitu untuk berbicara karena sebelumnya juga kita udah belajar banyak skill di himpunan gitu, di organisasi. Karena kan kalau misalnya di kampus juga penting ya Pak ya, jadi ada teori juga kan kalau misalnya sekarang kita komunikasi tapi tidak dilandaskan dengan ya teori, nanti jadinya attitude-nya jadi jelek gitu Pak istilahnya gitu. Jadi harus seimbang. Nah, kalau misalnya di tempat kerja itu dua-duanya sih perlu dan memang kalau misalnya untuk teori sendiri yang saya rasakan di lapangan kerja itu tidak semuanya bisa di-apply gitu karena kan kalau misalnya kerja tuh kayak menjurus gitu ya Pak. Kayak saya waktu pas kuliah kan ambil manajemen ya Pak. Manajemen kan ada banyak, ada bagian SDM, keuangan, marketing gitu kan ya Pak. Tapi ketika misalnya kerja, misalnya di bank gitu ya Pak, kita cuman kayak bahas seputar perbankan gitu. Terus kita bagiannya apa? Saya asuransi di bagian marketingnya aja Pak, nggak semuanya gitu. Dan kalau misalnya di teori itu dasar-dasarnya kayak misalnya marketing kita tuh kalau misalnya ke nasabah atau konsumen tuh harus kayak gimana. Nah di tempat kerja tuh prakteknya gitu Pak. Jadi tindakannya kayak gimana nih kita langsung berhadapan sama nasabah kalau misalnya itu di bidang marketing gitu. Nah kalau misalnya kita di bidang SDM, ya SDM bagaimana gitu, HR kalau misalnya dari rekrutmen sampai ke pengelolaan karyawan yang udah mau pensiun seperti itu Pak. Jadi kayak lebih menjurus aja sih kalau misalnya di kuliah itu secara umum ya Pak ya teori gitu. Nah kalau misalnya ke kerja itu kayak emang mengerucut banget gitu Pak. Kita bidangnya mau yang di mana gitu. Jadi nggak prakteknya juga penting gitu dan prakteknya itu saya pelajari sebagian saya dapatkan dari pengalaman organisasi gitu Pak. Nah, kayak langsung disambung sedikit mungkin Teh mengenai apa? Tadi karena disinggung ya public speaking ya, kemampuan berkomunikasi lah ya, kemampuan komunikasi ya. Karena saya kebetulan sempat lihat juga timeline di media sosial. Kebetulan saya suka bola ya. Kebetulan kan sekarang lagi Indonesia tuh lagi Piala AFF tuh kalau nggak salah di Singapura. Itu ada yang sempat bilang sportcaster tuh salah satu yang komentator bola tuh bilang bahwasanya kayaknya para pemain bola sudah harus belajar public speaking nih gitu. Karena dirasa ketika wawancara ini kayak nggak fokus ataupun banyak AE ataupun bingung mau ngomong seperti apa. Artinya ketatanan seorang atlet pun yang mungkin atlet sekarang juga udah banyak disorot media ya, perlu untuk masalah communication skills gitu ya. Nah, ini terkait communication skills gitu Teh. Cara apa sih yang bisa dibangun untuk berkomunikasi ataupun meningkatkan kemampuan communication skills? Karena kebetulan Teokti kan marketing ya, marketing di bidang asuransi syariah. Cara seperti apa sih yang bisa ditimbulkan ataupun dilakukan untuk meningkatkan communication skills yang Teokti lakukan?
apa enggak Teh? Iya Pak, salah satunya dengan banyak latihan dan praktek. Nah, betul. Dulu saya waktu pas SMA, saya tuh ya lebih ke introvert ya Pak ya, bahkan saya nggak ikut organisasi kayak gitu, terus kayak yang kalau misalnya temenan juga ya udah di kelas aja gitu ya Pak ya, fokus belajar sama diri sendiri dan sosialisasinya kurang gitu. Tapi saya rasa saya harus berubah. Nah, waktu pas kuliah saya ikut organisasi, saya banyak latihan, komunikasi sama teman-teman kan, karena kalau di organisasi itu kita sering kumpul ya Pak ya, hampir tiap hari gitu. Terus kayak ngadain acara gitu. Jadi kayak terbiasa aja gitu Pak, kayak ngobrol gitu sama orang tuh gitu. Dan itu tuh harus dibiasakan sebenarnya Pak gitu. Cara untuk komunikasi yang baik gitu. Terus ya kalau misalnya ada presentasi kayak gitu, mungkin lebih baik latihan dulu gitu di kaca gitu ya, gimana gitu kita. Nah, jadi ya latihan, banyak latihan gitu Pak, dan praktek gitu. Dan kalau misalnya untuk marketing sendiri kan kita juga kan ketemu banyak nasabah. Dulu juga saya waktu pas kunjungan nasabah nawarin produk kayak gitu, diem gitu, merhatiin manajer saya gitu yang ngobrol gitu. Nanti kalau misalnya lambat laun juga bisa pelan-pelan kita komunikasi. Intinya mah kalau misalnya komunikasi sama orang, mungkin kita harus kayak anggap, meskipun itu orang asing ya Pak ya, kita harus kayak anggap itu tuh udah kenal gitu, dan ya udah kenal baik gitu. Jadi kita juga nggak kayak takut gitu Pak, kayak takut gimana, takut ini, takut itu, ya kan semua orang juga pasti bisa diajak bicara gitu, mau orang itu pendiam ataupun yang ekstrovert itu pasti bisa diajak bicara gitu. Jadi ya komunikasi sih banyak latihan ya Pak. Oke. Dan tadi yang saya menarik dibilang sama Teokti itu adalah meskipun orang asing dan baru gitu ya, mencoba mendekatkan diri gitu ya, mungkin ya harus perlu so akrab ya Teh ya, kalau jadi orang marketing itu menawarkan produk tuh, jadi perlu so PDKT lah, so akrab seperti itu terhadap customer gitu. Nah ini yang juga ingin saya tanyakan ke Teokti, kalau di yang insurance ini ataupun pengalaman kemarin, ada nggak sih training-training yang dilakukan ya sebelum Teokti ini bekerja di apa namanya BNI Insurance gitu ya, training-training yang dilakukan, dan kalau yang communications tadi ada nggak sih Teh di training dulu oleh para seniornya sebelumnya, dan tadi ya pentingnya untuk listening ya, karena Teokti juga memperhatikan dulu orang ya, memperhatikan dulu seniornya bahwasanya oh seperti ini loh approach ke customer. Jadi tidak hanya speaking tapi juga listening. Jadi gimana sih Teh, speaking, listening, training itu satu package dilatih dulu nggak sih di Teh Okti waktu sekarang ini? Tadi yang bahas mengenai training, tentunya saya di training dulu Pak, waktu pas di BNI Live gitu, di training dulu. Terus ujiannya itu kita tuh ngobrol ya, kayak nawarin produk sama apa, ngobrol gitu biasa sama trainer kita gitu. Jadi trainer kita tuh sebagai nasabah. Nah, kita tuh ngobrol, dan intinya kita tuh harus tahu product knowledge-nya, Pak. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ketika kita ngobrol juga, misalnya kan kalau misalnya kita seakrab, misalnya terus kayak ngobrol basa-basi ABCD kan mungkin nggak usah belajar ya Pak ya. Kita juga bisa gitu ABCD gitu. Halo Pak Budi kayak gitu. Itu bisa, cuman kan kalau misalnya kita kerja nih Pak ya, jadi apalagi marketing itu harus tahu gitu product knowledge-nya gitu kayak gimana. Jadi waktu itu saya belajar tentang produknya gitu, terus apa aja sih yang bakal ada dan bakal dipertanyakan oleh nasabah, itu saya pelajari. Jadi pas ketika saya ke nasabah, itu kan saya lihat senior saya dulu, oh ternyata kayak gini gitu. Kalau misalnya pertanyaannya kayak gini, oh ternyata pertamanya harus kayak gini.
gitu. Nah, saya pelajari, terus saya apply sama diri saya sendiri gitu, sama knowledge-nya itu, yang product knowledge-nya itu. Jadi ketika ngobrol sama nasabah mengenai bisnis atau produk tuh kayak udah tahu gitu. Nah, jangan sampai kayak misalnya kita ngobrol tapi kita nggak tahu gitu tujuannya apa gitu. Kita mau menawarin apa atau gimana gitu, Pak. Ya, betul, betul. Sepakat nih, takutnya teman-teman akuntansi itu nggak paham apa itu product knowledge. Kalau di manajemen tuh dipelajari tentang product knowledge. Jadi sebelum teman-teman ini, karena saya percaya Teh, untuk pada akhirnya semua orang nanti mungkin bisa jadi berperan sebagai seorang marketing. Kayak contoh misalkan saya di kampus, kan kadang diminta juga oleh pimpinan untuk share info kuliah, info penerimaan mahasiswa, dan lain sebagainya. Jadi perlu tahu untuk produk yang ditawarkan kampus itu apa, seperti itu. Jadi saya rasa di organisasi manapun itu, apalagi bank ya, sekelas security pun perlu tahu ya Teh ya, produk ini tuh apa. Jangan sampai kita nggak tahu apa sih yang ditawarkan oleh si perusahaan kita ataupun organisasi kita. Jadi pentingnya product knowledge. Dan mungkin untuk so akrab, saya pernah dapat suatu ilmu sederhana Teh Okti ini. Pernah ikut pelatihan seminar, kalau ingin approach seseorang yang belum pernah kita kenal sebelumnya, itu kita bisa lihat dari karakteristiknya, penampilannya. Misalkan contohnya, ketemu seseorang calon nasabah misalkan, tapi kita belum kenal sebelumnya. Tapi si nasabah tersebut misalkan menggunakan pakaian, atau misalkan masih muda lah ya, pakaian, kemudian ada pernak-pernik misalkan Doraemon misalkan, ataupun pernak-pernik tentang kesukaannya ternyata nempel nih di tampilannya. Nah, kita bisa coba-coba iseng tanya, tiba-tiba nyambung aja ke Doraemon, atau misalkan nyambung ke yang dia pakai warna bajunya, dan secara tidak langsung itu akan engage ataupun relate dengan si customer tersebut. Jadi pura-pura so akrab dan tanya, nanya tentang Doraemon, misalkan kemarin terakhir nonton film Doraemon, atau misalkan Bu suka Doraemon ya, misalkan. Artinya perlu melihat dulu tampilannya seperti apa dan pura-pura so akrab, tapi kadang juga perlu communication skills di sana, seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan langsung ke Teh Okti adalah, ada nggak sih pengalaman menarik ataupun yang bisa di-sharing berdasarkan pengalaman Teh Okti gitu ya, approach ke calon nasabah atau calon customer, gimana sih kesulitannya? Ada nggak sih pengalaman menarik yang pernah dirasakan Teh Okti? Ada Pak, karena kan kalau marketing itu kan kita harus berhubungan langsung dengan nasabah ya Pak ya. Nah, di awal-awal kerja saya itu disuruh banking hall. Banking hall itu jadi kayak nawarin nasabah yang lagi duduk ngantri di bank. Oke. Nah, itu salah satu cara buat mengasah skill komunikasi kita gitu. Sebelum kita kunjungan ke nasabah yang besar gitu ya Pak, yang dananya besar. Jadi waktu itu saya pede aja dulu pertamanya. Jadi gak apa-apa, jangan malu gitu. Ini bukan ngemis gitu. Ini bukan, kita nggak ngemis gitu. Kita tuh cuman niatnya baik, mengedukasi, memberitahu kan nasabah kalau misalnya kita tuh di sini ada produk ini gitu. Nah, yang pertama tuh saya lihat ya Pak ya, nasabah itu gimana gitu. Maksudnya jadi kayak banyak sih Pak macam-macam, cuman rata-rata kalau misalnya di Bank Syariah itu orangnya agak serius ya mungkin ya Pak ya. Jadi semuanya kayak serius gitu. Jadi kalau misalnya kita ngejelasin tentang produk tuh harus detail gitu. Dan pelan-pelan gitu, jangan asal sembarang ngomong. Kayak misalnya nawarin produk kayak misalnya gini, Pak, ayo ini mah bagus kok gitu. Jadi kayak mengiming-imingkan gitu ABCD, apalagi kan saya di bagian syariah ya, jadi harus jelas gitu kan Pak, akadnya gimana gitu, terus kayak produk ini gimana, nantinya gimana gitu. Jadi
waktu itu pelan-pelan gitu ngobrol aja sampai ada waktu itu nasabah ngobrolin tentang saya punya kosan, saya suka traveling, semuanya Nah, diobrolin. itu yang kayak gitu biasanya harus langsung dipepet terus teh ya, Iya, artinya kosannya apa atau misalnya traveling dia memang yang bener. preferable dia tuh apa langsung kita coba-coba so akrab gitu. Benar ya teh ya kayak Iya, gitu ya. benar Pak. Ada waktu itu bapaknya juga udah agak ini apa ya tua gitu ya, maksudnya pensiunan PNS beliau ya. Jadi tapi dia tuh, aduh saya suka jalan-jalan kayak gini, tahun depan saya mau haji katanya, tapi ini ada pandemi jadi ditunda dulu sampai keterbuka itu gitu. Tapi kita sebagai marketing ya jangan terlalu asik, enjoy ngobrol itu gitu. Jadi kita juga harus kontrol gitu supaya kita bisa balik lagi ke penawaran produk gitu. Kalau misalnya kita sih, saya di situ niatkan kita mau ngasih tahu produk, jangan jualan gitu. Oke. Kasih Oke. tahu produk. Menarik, Apalagi menarik. kalau asuransi kan dia tuh nggak bisa ya Pak ya kita kasih tahu sekali gitu. Apalagi kalau misalnya kita cuman kasih tahu orang yang lagi nunggu di bank, itu kan cuman bentar ya Pak ya waktunya. Dan orang tuh kalau misalnya kita kasih tahu, oh Pak kita ada asuransi ini. Dia tuh cuman oh iya nanti pulang dari bank udah lupa. Betul, 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 betul. Gitu, makanya niatkan untuk edukasi aja sih Pak ya gitu. Jadi promosi istilahnya. Ya. Jadi kita ngasih tahu ke nasabah kalau kita itu di sini ada BNI Life Syariah kayak gitu-gitu. Ya. Dan bersyukur sebenarnya Teh kalau misalkan Ya, ada nasabah yang mau open gitu ya, terbuka gitu ya. ada tapi Pak ada. Karena nggak semuanya nasabah ataupun customer mau open ya ke marketer gitu ya, ke Ya, marketing gitu. Artinya di situ gimana? kita bisa coba masuklah ke conversationsnya. Jadi perlu balancing ya kalau menurut saya tuh jadi seorang marketing tuh balancing artinya nggak hanya sekedar speaking tapi tadi ya listening. Kapan kita memposisikan speaking, menyampaikan, mendeliver tentang produk yang kita tawarkan, kapan saatnya kita juga jadi seorang pendengar yang baik gitu ya. Karena penting gitu Teh menurut saya banyak tuh ya kalau public speaking course training itu banyak ya tapi nggak ada loh public listening nggak ada loh public listening padahal jadi seorang pendengar yang baik pun penting dan perlu gitu bahwasanya itu saling berkaitan listening sama speaking. Oke, mungkin langsung sedikit nyasar nih Teh Okti ke arah syariahnya. Ini boleh dikoreksi kalau misalkan saya salah. Kalau di asuransi itu kalau nggak salah asuransi syariah tuh banyaknya akadnya akad tabaru gitu ya. Kalau nggak salah ya, betul ya. Akad Betul. tabaru tolong menolong. Nah ini ada nggak sih penjelasan yang berbeda disampaikan ke para nasabah biar nasabah klik gitu tahu. Karena kalau kita kaitkan dengan pengetahuan ataupun literasi keuangan syariah, ekonomi syariah, sangat rendah sebenarnya Teh. Boro-boro keuangan syariah, literasi keuangan pun sebenarnya belum terlalu tinggi gitu. Apalagi tentang syariah. Ada nggak sih effort tertentu untuk tahu ini loh produk syariah ini beda gitu. Ada nggak sih? Ada. Mungkin kalau misalnya kita bandingkan ya Pak ya, misalnya kayak orang-orang tuh kadang pada bilang apa sih kayak misalnya kita nyimpan uang di bank syariah sama di konven gitu, kita kan sama-sama nyimpan, sama-sama pinjam gitu kan, tapi nggak ada bedanya gitu, jadi sama aja gitu antara bank syariah sama bank konven. Begitupun sama asuransi gitu, kalau kayak misalnya kita ikut asuransi konven sama syariah, nggak ada bedanya gitu. Padahal itu beda ya Pak ya. Dari secara konsep juga beda. Nah kalau misalnya untuk di asuransi syariah sendiri itu konsepnya tolong menolong dan saling melindungi gitu ya Pak. Jadi tadi betul akadnya itu menggunakan akad tabaru, terus ada lagi akad wakalah bil ujroh sama akad mudarobah. Nah, untuk tabarus sendiri kan itu akad tolong-menolong ya, di mana setiap nasabah itu membayar kontribusi mungkin ya, atau uang biaya asuransi
itu dikumpulkan secara bersama. Nah, nanti kalau misalnya ketika ada nasabah yang sedang kesulitan atau kena musibah, itu kita bantu dengan dana tabaru itu gitu, Pak. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita nih di rumah suka ditagihkan uang iuran sama RT RW. Nah, asuransi pun begitu, Pak. Jadi misalnya di tiap nasabah kita ambil, maksudnya bukan ambil, ada kontribusinya gitu ya, kayak sukarela mungkin ya Pak ya, gitu. Kontribusinya, misalnya 300.000 per bulan dari tiap orang kayak gitu. Nanti ketika ada nasabah yang kecelakaan, kita tolong dengan dana tabaru tersebut gitu. Jadi kita membantu orang, sama halnya kita bayar iuran ke RT. Nanti kalau misalnya ada salah satu tetangga yang sakit, kita jenguk pakai uang itu gitu. Nah, itu konsepnya kalau misalnya di syariah. Nah, kalau misalnya di konven sendiri, itu jadi kita tuh cuman tahu beres gitu Pak, istilahnya. Jadi kayak misalnya kita, udah pokoknya saya nggak mau tahu, misalnya saya harus, kalau misalnya saya sakit, saya harus ada uang 50 juta misalnya, kayak gitu. Saya nggak mau tahu ini uang 300.000, kalau saya sakit, saya harus ada 50 juta, kayak gitu. Jadi sebagai kayak bank, kalau kayak asuransi konvensional tuh kayak mungkin sebagai apa ya Pak ya? Asuransi konvensional lebih ke arah banyak, kalau dalam nilai-nilai itu lebih ke arah ma'asyir gitu ya, ataupun saling klaim. Kalau misal ya artinya saling klaim kalau misalkan belum nilai, bahkan ada kejadian gitu teh, kalau misalkan misalkan asuransi kendaraan, tapi tingkat damage-nya atau kerusakannya belum parah, itu bahkan ada kejadian diparah-parahin gitu kendaraannya, dicelaka-celakain buatan gitu biar diklaim asuransi. Kan itu sebenarnya cukup mengerikan gitu ya Teh ya. Itulah kenapa adanya konsep asuransi syariah, saling tolong menolong. Jadi sebenarnya konsepnya berbeda antara konvensional dengan yang syariah. Betul tadi disampaikan Teh Okti, jadi memang tolong menolong. Nah ini, dan saya rasa Teh Okti juga salah satu, kalau saya bilang adalah pejuang ataupun salah satu pejuang ekonomi syariah nih ya, karena Teh Okti bekerja di bidang ekonomi syariah yang menurut saya pribadi lah ya, yang lebih adil, bisa saling adil dan juga memeratakan perekonomian, karena tujuan akhirnya adalah ekonomi syariah itu memeratakan perekonomian antara punten si kaya dan juga si miskin, seperti itu, antara yang banyak dana dengan yang kurang dana. Tapi sejauh ini di ekonomi ataupun perbankan syariah masih baru dari segi pengembangan akad-akad saja sih Teh. Nah ini kalau dari Teh Okti ataupun dari BNI Syariah ataupun BSI, ada nggak sih program yang kaitannya dengan meningkatkan taraf hidup para kaum-kaum yang agak kekurangan? Ada nggak sih Teh di BNI atau BSI ini? Kalau untuk di BSI sendiri kan ya Pak ya, kan itu bank syariah. Nah, kalau bank syariah itu konsepnya transaksinya jual beli ya, kalau misalnya di dalam pembiayaan atau pendanaan seperti itu. Nah, kalau misalnya kita kan sejauh ini kalau dari segi peningkatan paling di sekarang ada produknya cicil emas gitu Pak. Jadi itu tuh bisa kita dapatkan dari 0,25 gram juga ada, sampai ke ratusan gram gitu. Dan itu kan dari kalangan yang bawah sampai ke atas juga bisa gitu Pak. Terus kalau untuk di BSI sendiri, ya itu dia Pak tadi gitu. Ya, artinya betul ya, peran LKS, Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah ini adalah untuk memeratakan perekonomian antara yang memiliki ekonominya tinggi dengan ekonominya yang rendah. Dan juga kalau nggak salah tuh di beberapa perbankan dan asuransi syariah tuh banyak beberapa akadnya core ya Teh Okti,
utang piutang tanpa bunga tentunya ya. Utang piutang tanpa bunga yang mana jelas kalau bunga kan tidak diperkenankan di ekonomi syariah. Tapi sayangnya juga perkembangan ekonomi syariah ataupun keuangan syariah, perbankan syariah itu memang nggak besar. Dan kalau secara proporsi pangsa pasar pun itu di tahun 2020 pun baru di angka 6%. Bandingkan dengan ekonomi ataupun perbankan konvensional